Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. 9 pagi akad nikah sudah sah, sudah semua. Qadarullah 1 jam setelah akad nikah, calon ataupun suaminya tadi yang baru akad tadi meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah istrinya yang baru diakad tadi mendapatkan hak warisan? Tetap dapat. Ya. Berapa porsinya? Oh, kalau almarhum suaminya ini misalkan belum ada keturunan, maka di sana ada hak ada hak istrinya sebesar 1/4. Oh, kalau misalkan yang menikah ini kebetulan dia duda, ya sudah ada anak dari istrinya yang dulu misalkan. Ya, ketika menikah dengan istri sekarang, ya, belum ada keturunan, maka dianggap ada keturunan, maka untuk istrinya ini sekarang dia dapat porsi 1/8. Tentu bagian-bagian ini bukan ditetapkan oleh para ulama, bukan juga ditetapkan oleh para nabi, tapi langsung ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Begitu pula sebaliknya jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misal tadi baru selesai akad, ya. Antara suami istri baru selesai akad, qadarullah tiba-tiba siangnya istrinya meninggal dunia. Kebetulan istrinya ini dia banyak harta dari orang tuanya dulu. Nah, pertanyaannya, apakah suaminya tadi yang baru diakad nikah mendapatkan hak warisan daripada harta si istri? Ada hak. Berapa porsinya? Kalau enggak ada keturunan, berarti untuk suami yang ditinggalkan oleh istrinya tadi mendapatkan hak 1/2. Jadi setengah ada hak suami daripada harta peninggalan istrinya. Yang ini kadang-kadang dari pihak keluarga istri merasa tidak ikhlas, ya, tidak ridha. Oh, mangat suami ini, ya, merempek setengah harta. Tapi sudah seperti itu ketentuannya dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-12, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad." Jadi untuk suami dapat porsi 1/2 daripada harta peninggalan istrinya jikalau istrinya ini tidak ada keturunan. Oh, kalau ada keturunan bagaimana? Maka kalau ada keturunan, falakumur rubu'u mimma tarak. Maka untuk suami dapat 1/4 daripada harta peninggalan istrinya. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mereka menikah dengan akad yang sah, lengkap semua rukun-rukunnya, maka mereka saling mewarisi. Ya. Walaupun belum sempat melakukan hubungan suami istri, ada di antara mereka yang meninggal dunia, maka ini tetap akibat hukumnya. Ketika sudah akad nikah dengan akad yang sah, maka mereka saling mewarisi. Oh, walaupun 1 hari, walaupun 1 hari. Ya. Jadi ini sebab yang pertama yang berkaitan dengan sebab mendapatkan harta warisan, adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Lalu kalau ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau nikah siri ini? Nah, bagaimana nikah siri? Maka definisi nikah siri ini pun harus kita perjelas nih, ya. Karena nikah siri pun ada 2 model. Ada nikah siri yang memang lengkap rukun-rukunnya tetapi tidak tercatat di KUA. Ada nikah siri yang memang secara rukun-rukun nikah ini tidak terpenuhi. Maka ketika kita lihat ada nikah siri yang secara rukunnya terpenuhi, tetapi enggak ada pencatatan KUA misalkan. Dan ini banyak terjadi dulu ketika kita masa konflik, ya. Karena banyak di antara daerah-daerah itu, karena kalau kondisi tidak kondusif, ya, mereka khawatir, kalau pergi ke KUA, khawatir nanti ada pemeriksaan ataupun ada apa di jalan, sehingga mereka nikah yang diketahui oleh keluarga inti saja misalkan. Ya. Maka ini pun ketika sekarang dalam keadaan aman,
Ya, dalam keadaan kita tidak ada konflik lagi, tentu kalau ada ataupun ada permasalahan, ini harus dibuat semacam isbat nikah. Ya. Jadi semacam dinikahkan kembali di hadapan KUA dengan memanggil semua saksi-saksi dan lain sebagainya. Ini biar legal secara negara, ya. Biar sah dan diakui secara negara. Karena ada kejadian beberapa waktu yang lalu, mereka menikah, sudah lama menikah, dan karena mau berangkat haji, mau daftar haji, baru mereka mengurus, ya, bahwasanya mereka ini adalah suami istri. Tapi tidak ada pencatatan, nggak ada buku nikah, ya. Sehingga ini harus diisbat dulu, baru bisa daftar haji dan mengatakan itu adalah mahramnya, istrinya yang sah. Karena kalau tidak ada pencatatan, ini juga menjadi permasalahan di kemudian hari. Karena kenapa? Secara aturan negara itu tidak diakui. Ya. Kemudian kalau terjadi KDRT, tentu dia mau lapor kemana? Ketika dia melaporkan ke pihak mahkamah syariah, ditanya ada buku nikah nggak? Oh, nggak ada buku nikah, yang pilih kero. Ya. Selesaikan sendiri, jangan bawa kemari. Sini hanya di mahkamah itu hanya diselesaikan yang ada pencatatannya. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada anaknya yang lahir, tentu tidak ada akte nikah ataupun akte kelahiran. Ya. Maka ketika dia daftar di sekolah dan sebagainya, ini juga jadi satu masalah. Maka tentu demi kemaslahatan, maka harus dibuatlah, ya, isbat nikah sehingga diakui secara agama dan diakui secara negara. Walaupun ada satu lagi bentuk nikah siri, ya, yang secara rukun-rukun nikah ini tidak terpenuhi. Kadang ada dua orang menikah terus, oknum tengku lah. Menikah depan tengku, kadang walinya entah dari mana dia bawa. Ini ada kejadian beberapa waktu yang lalu. Ada kasus ketika orang tersebut menikahkan seorang istri yang masih ada suaminya dan suami yang sudah berkeluarga. Ya. Karena dalam memberikan keterangan kadang-kadang orang bisa menipu, orang bisa dia nggak jujur, ya. Jadi misalkan dia katakan, oh lun hanali, saya tidak ada lagi suami saya, misalkan, ya, ataupun sudah bercerai, padahal belum bercerai. Tidak ada kata-kata talak dari suami pertama, tidak ada kata-kata cerai dari suami pertama. Maka pada dasarnya, walaupun misalkan terjadi permasalahan di antara keluarga, kita sering melihat ini dalam sebuah keluarga. Kadang terjadi permasalahan sehingga istri keluar dari rumah misalkan. Maka walaupun sudah keluar dari rumah berhari-hari, tentu ini kan tidak ada kata-kata talak, tidak ada kata-kata cerai. Pada hakikatnya dia adalah masih status istri daripada suaminya yang pertama. Jadi ini kasusnya seperti itu. Dia lari dari suami pertama, kemudian ketemu kawan lamanya, curhat-curhatan, akhirnya sudah enak curhat, menikahlah di depan oknum tengku tersebut. Dan ini kejadian. Sehingga suami pertama cari-cari. Ya. Ketika cari dapatlah, oh rupanya dia sudah dengan suaminya yang baru katanya. Dia bilang kami sudah menikah ini buktinya nih. Ada juga lembaran dari oknum tersebut yang menikahkannya. Sehingga ini jadi satu masalah. Ya. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini harus perlu benar-benar kita perhatikan. Ya, agar legal secara agama dan juga diakui secara negara dengan melakukan isbat nikah ataupun dengan melakukan pencatatan di KUA, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dizalimi. Karena ini juga salah satu bentuk daripada sebab-sebab mendapatkan hak warisan. Dan juga kadang-kadang ada beberapa kasus, ya, ketika ada seorang melakukan nikah siri dengan istri yang kedua yang tidak diketahui oleh istri pertama.
Kapan ketahuan? Ketika meninggal. Ya. Datang istri-istrinya ke rumah. Lalu dia katakan, "Lonyo perumoh almarhum." Ya. Dia bawa satu orang anaknya lagi. Ya. Sedangkan istri pertama enggak tahu apa-apa, syok dia. Ya. Betul ya. Betul ini istri yang kedua. Ya. Maka ketika ini tidak bisa dibuktikan, ya, ini jadi satu masalah. Ya. Kalaupun dibawa ke mahkamah nanti, tentu yang diakui adalah yang ada hitam atas putih, yang ada pencatatannya. Sehingga itulah banyak kasus-kasus yang demikian, yang dizalimi ini adalah, ataupun yang banyak terzalimi ini adalah pihak perempuan ataupun istri sirinya. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini berkenaan dengan sebab yang pertama tadi, adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Kemudian sebab yang kedua, sebab mendapatkan harta warisan adalah adanya hubungan nasab dengan nasab yang hakiki. Makna nasab yang hakiki ini adalah ada langsung hubungan darah, ya, dengan almarhum. Karena kalau dibilang saya anak almarhum, anak apa dulu nih? Apakah anak kandung ataupun anak tiri ataupun anak angkat? Ini ada berbeda. Oh, misalkan ada yang mengatakan saya saudara dengan almarhum ini. Ya. Oh, saudara bagaimana dulu nih? Karena saudara ada 4 macam ini. Ada saudara kandung, ada saudara sebapak, satu bapak beda ibu dengan almarhum, ataupun ada saudara seibu, satu ibu beda bapak dengan almarhum, dan yang kelima ada saudara tiri. Ya. Jadi ini harus dipastikan dulu bagaimana hubungan almarhum ini dengan ahli warisnya, ataupun hubungan ahli waris dengan almarhum yang meninggal ini. Karena kadang-kadang juga banyak kejadian ketika almarhum banyak meninggalkan harta, ya, semua ngaku saudara almarhum. Ya. Mandum je ke syara. Ya. Maka ini harus dipastikan ini saudara bagaimana. Ya. Hubungannya bagaimana. Oh, kalau anak angkat bagaimana? Beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan ini, ribut masalah harta warisan dorce, antara anak angkatnya ribut dengan ahli waris ataupun saudara kandung si dorce tersebut. Ya. Jadi bagaimana berkaitan dengan anak angkat? Apakah anak angkat itu mendapatkan hak warisan? Ya. Maka kita lihat dulu secara legalnya, secara hukumnya, apa hukum mengangkat seorang anak? Ya. Apa hukum mengadopsi seorang anak? Maka ketika kita lihat, memang ini adalah perbuatan yang mulia ketika kita misalkan mengadopsi anak, kita mengasuh anak ini, kita merawat anak ini misalkan dari kecil sampai dia sudah besar dan sebagainya. Memang itu adalah perbuatan yang mulia. Dan juga Rasulullah SAW dulu pernah mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Harithah sebagai anak angkat Rasulullah SAW. Jadi saking dekatnya Zaid bin Harithah dengan Rasulullah SAW, sampai-sampai para sahabat memanggil bukan Zaid bin Harithah lagi, sudah Zaid bin Muhammad. Sudah seperti anak Nabi Muhammad. Ya. Disayangnya dekat sekali, seperti orang tua kandungnya. Sampai-sampai para sahabat memanggil bukan Zaid bin Harithah lagi, tapi sudah Zaid bin Muhammad. Nah, ketika panggilan itu terjadi, langsung turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang keempat dan ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uuhum liabaihim." Panggillah anak-anak angkatmu itu dengan nama bapak-bapak mereka. Huwa aqsatu indallah, dan itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa illam ta'lamu aba'ahum, tetapi jikalau engkau tidak mengetahui siapa orang tua mereka. Kadang-kadang kita lagi gowes ataupun jalan-jalan pagi, kita lihat di samping sudah ada tergeletak seorang bayi misalkan yang dibuang oleh orang tuanya, naudzubillah min zalik. Ya. Maka boleh enggak kita asuh? Kita enggak tahu orang tuanya, boleh. Tapi tetap di dalam Islam enggak boleh kita berikan nasab atas orang tua angkatnya. Kadang-kadang ada
kejadian beberapa waktu yang lalu, pernah pasangan suami istri sudah lama menikah belum ada keturunan. Lalu ada orang, kebetulan ini korban nikah siri ini, ya. Jadi sudah hamil istri sirinya, sampai sudah melahirkan, suaminya nggak bertanggung jawab, lari dia. Sehingga oleh bidan waktu itu yang membantu melahirkan bayinya menawarkan kepada orang tersebut, mau nggak asuh anak ini? Anak ini sudah lahir tapi kondisinya orang, ya ayahnya tidak tanggung jawab, ya lari, ya. Sedangkan istrinya ini dia nggak punya nafkah, nggak ada pekerjaan dan lain sebagainya. Akhirnya diasuhlah. Yang diangkat ini adalah seorang anak perempuan, dari kecil sudah dirawat, diasuh dan sebagainya. Dibuat di status di kakaknya sebagai anak kandung. Maka kelak nanti ketika anak tersebut, anak perempuan ini sudah baligh, tentu ini bukan mahram bagi orang tua angkatnya. Ada batasan-batasan yang harus diperhatikan, ya. Ada batas-batas yang harus dijaga batasannya. Jangan sampai karena sudah diasuh dari kecil, sudah seperti anaknya sendiri, ya, dilihat auratnya, ya, dia peluk, dia cium seperti anak sendiri, ini tidak boleh. Ada batasan-batasan. Kemudian kebohongan berkelanjutan lagi kapan? Kalau anak perempuan tersebut mau menikah, ya. Kan nggak boleh orang tua angkat jadi wali nikah. Wali nikah itu tetap dari nasab. Kalau tidak ada, baru pakai wali hakim, ya. Jadi ada ketentuan-ketentuannya. Gak boleh orang tua angkat jadi wali nikah. Nah, kemudian kebohongan berkelanjutan lagi kapan? Ketika dalam permasalahan harta warisan, ya. Karena dalam masalah harta warisan, seorang anak angkat dia tidak mendapatkan hak warisnya, kecuali dia bisa mendapatkannya dengan cara hibah ataupun wasiat. Itu boleh. Misalkan sebelum meninggal, orang tua angkatnya ini menulis surat, misalkan, kalau seandainya saya meninggal nanti, maka ya, sepetak tanah dan rumah yang ada di lokasi A ini diberikan untuk anak ini. Maka ini harus dijalankan dengan syarat tidak boleh seluruh hartanya diwasiatkan. Ada batasan-batasan. Berapa batasan untuk wasiat tersebut? 1/3 dari total harta peninggalan almarhum. Karena ini juga berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana dzu malin, saya seorang yang hartawan ya Rasulullah, dan saya tidak meninggalkan keturunan kecuali hanya satu orang anak perempuan saja. Bolehkah saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat?" La, kata Rasulullah, enggak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, enggak boleh juga, kata Rasulullah. 1/3 ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Ats-tsulus was-tsulusu katsir. 1/3 dan 1/3 itu sangat banyak. Sehingga ini menjadi patokan, batasan maksimal wasiat itu adalah 1/3. Innaka intadhar warathaka aghniya khairum min antadahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Tandanya apa? Gak boleh seluruh harta itu diberikan untuk anak angkat tadi, gak boleh. Kecuali atas dasar keizinan daripada ahli waris yang ada. Misal ahli waris yang ada pun mengatakan gak apa-apa lah, kami alhamdulillah sudah punya rezeki juga, Allah kasih.
Ya, jatah kami kasih aja untuk anak angkat almarhum misalnya. Itu boleh. Ya. Tapi ketika ada ahli waris yang tidak memberikan ataupun tidak mengizinkan, maka itu tidak boleh seluruh harta. Hanya boleh diambil batasan maksimal adalah ats-tsulus, yaitu 1/3 dari total harta tersebut diberikan secara wasiat ataupun secara hibah kepada anak angkat. Maka ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sebab mendapatkan harta warisan tadi. Ya, jadi yang pertama adanya hubungan nikah dengan akad yang sah. Yang kedua adanya hubungan nasab, yaitu nasab yang hakiki. Oke, tadi kita sudah membahas berkaitan dengan anak angkat. Lalu bagaimana dengan anak tiri? Apakah anak tiri mendapatkan harta warisan dari orang tua tirinya? Makna anak tiri ini seperti ini. Ketika seorang laki-laki misalkan menikah dengan seorang janda yang sudah punya anak dari suaminya yang dulu. Maknanya ketika mereka menikah, si istri ini bawa anak bawaan istilahnya. Ya. Nah, katakanlah ketika menikah nih, si ibunya menikah lagi nih. Ya, dengan seorang laki-laki sehingga meninggal suaminya ini. Ketika meninggal suaminya, tentu dia meninggalkan seorang istri dan ada anak bawaan dari istri. Itu bukan anak kandungnya, tapi ini adalah anak tiri. Maka apakah anak tiri mendapatkan hak warisan dari orang tua tirinya? Maka secara hak tidak ada hak secara hukum waris, tapi boleh diberikan dengan cara wasiat ataupun hibah. Karena pada prinsipnya wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Jadi ahli waris itu sudah Allah tentukan hak-hak mereka dalam Al-Quran. Ada yang mendapatkan bagian 1/2, ada yang mendapatkan bagian 1/3, ada yang mendapatkan bagian 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Yang mana bagian tersebut telah Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12 dan ayat 176, ayat terakhir daripada surat An-Nisa, tentang bagian-bagian ahli waris. Ya. Jadi ahli waris itu enggak boleh dapat wasiat. Jadi wasiat untuk siapa juga? Untuk selain ahli waris. Contoh seperti anak angkat tadi, seperti anak tiri, ataupun wasiat untuk masjid, wasiat untuk kemaslahatan umat, wasiat untuk pendidikan agama, itu boleh. Dan tetap batasan maksimalnya 1/3. Lalu bagaimana Ustaz kalau praktek kita di masyarakat? Kadang-kadang orang tua buat surat wasiat buat anak-anaknya. Ya. Untuk anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC, dan mereka setuju semua. Apakah ini melanggar dengan syariat? Tidak. Jadi kalau semua ahli waris setuju terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tuanya, itu boleh dijalankan, walaupun wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Karena ada juga riwayat yang kedua yang mengatakan bahwasanya la wasiyata liwarithin, tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris illa ayyujizahu warathah, kecuali semua ahli waris ini sepakat atas apa yang telah diwasiatkan oleh orang tuanya. Namun jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada juga wasiat itu yang bertentangan dengan syariah. Ya. Kadang-kadang ada wasiat orang tua itu kadang-kadang bertentangan dengan syariat. Contoh seperti ini. Sebelum meninggal dikatakan oleh orang tuanya, nyan menyelun meninggal itu rumah induknya nebek publo-publo apa? Nyo rumah induknya bek publo-publo. Jangan jual-jual rumah induk ini, tempat kalian kumpul dan lain sebagainya. Pada dasarnya wasiat seperti ini adalah bertentangan dengan syariat. Karena kenapa? Karena ketika seorang meninggal dunia, tentu berpindah hak milik menjadi ahli waris. Menjadi hak ahli waris. Ya.
Sehingga kadang-kadang ketika ada orang tua berwasiat seperti itu, bahkan ini menjadi permasalahan di antara sebuah keluarga. Contoh, karena ekonomi anak-anaknya itu kan tidak semua mapan. Contoh misalkan, seorang meninggal dunia ataupun sebelum meninggal dia wasiatkan tadi bahwasanya rumah ini tidak boleh dijual-jual. Rumah tempat kalian kumpul. Nah, meninggallah orang tua. Lalu meninggalkan 4 orang anak. Dari 4 orang anak misalkan ada 2 orang anak yang memang secara ekonomi dia mapan. Ada 2 lagi yang secara ekonomi dia bermasalah. Ya. Tentu anak yang bermasalah ini secara ekonomi dia kan pengen nuntut haknya. Ya. Bang, nyan rumahnya nebagi mendang, Pak. Lu berlepeng tu. Lu kan nak hak di rumahnya. Saya kan ada hak di rumah itu. Saya butuh uang untuk modal usaha, untuk biaya anak sekolah dan sebagainya. Nah, kadang-kadang jadi satu permasalahan. Abangnya yang mampu ini tetap dia berkatakan apa? Pokoknya wasiat orang tua enggak boleh jual-jual. Jadi ini jadi satu masalah. Ya. Boleh itu dipertahankan misalkan. Ketika abangnya yang secara ekonomi mampu misalkan. Dihitunglah dulu, dihitung. Lalu abangnya mengatakan misalkan ada hak adiknya 100 juta. Lalu abangnya bilang, enggak apa-apa adik, ini hak adik abang tolak. 100 juta pakai uang abang, tapi adik enggak ada hak lagi di rumah ini. Tapi ini tempat kita kumpul-kumpul biasa, ini boleh. Ya. Sehingga wasiat itu boleh dijalankan kalau ada kesepakatan tadi. Tapi kalau tidak ada kesepakatan tadi, bahkan ini menjadi musibah kadang-kadang. Menjadi malapetaka di antara para ahli waris. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita ketahui bersama berkaitan dengan sebab-sebab mendapatkan harta warisan tadi. Yang pertama tadi adalah sebab mendapatkan harta warisan adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah, dan yang kedua sebab mendapatkan harta warisan adanya hubungan nasab dengan nasab yang hakiki. Sehingga perlu kita ketahui demikian, jangan sampai kita mengharamkan hak kepada yang seharusnya berhak, ataupun sebaliknya kita memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Ya. Maka ini perlu kita pelajari bersama, karena apalagi kita berbicara tentang masalah harta, ini menjadi sesuatu hal yang sensitif. Bahkan Allah sendiri dalam Al-Quran mensifati harta itu dengan fitnah. Maka oleh karena itu, sekali lagi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tentu ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita berkenaan dengan sebab-sebab mendapatkan harta warisan, sehingga harta yang kita dapatkan ini pun tentu menjadi harta yang berkah, halal, dan bisa kita pertanggungjawabkan. Karena pada akhirnya di hari akhir nanti tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam sampai ditanya terhadap 4 macam perkara. Salah satunya berkaitan dengan hartanya, dari mana dia peroleh hartanya tersebut dan kemana dia habiskan dan belanjakan hartanya tersebut. Demikianlah jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum warisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.